Ya, baik penonton setia di seputar kita News Channel dimanapun Anda berada. Kali ini saya sedang bersama Sekjen PMTI, yaitu Bapak Dating Palimbangan ya. Kali ini saya sedang berada di Angin-Angin, Kecamatan apa sih? Kecamatan Kesu ya, di Toraja Utara, dan beliau kali ini berbaur bersama masyarakat dan kita akan bertanya-tanya terkait kemajuan beliau di Toraja Utara seperti apa dan bagaimana tanggapan dari atau respon dari masyarakat di wilayah ini. Ya, Pak, dengar-dengar kan Bapak akan maju. Ini apa yang bisa Bapak bawa untuk kemajuan Tanah Toraja? Toraja Utara, sorry. Selamat sore teman-teman media, tetangga-tetanggaku yang ada di sini, orang tua kita. Ini sore hari ini kita berada di tongkonan Ampang Baksi, Angin-Angin Kesu. Kami sedang bersenda gurau membicarakan bagaimana Toraja ke depan, khususnya Toraja Utara. Jadi saya duduk di sini bersama dengan sahabat-sahabat, keluarga, orang tua semua dalam rangka ingin mendengarkan apa harapan-harapan mereka ke depan di Toraja Utara ini. Pertama, mereka merasakan kurang pembangunan. Ini yang mereka titipkan supaya daerah angin-angin ini tembus ke kemana ini? Ke Kete. Ini bisa direalisasikan. Ini aspirasi yang luar biasa. Dan ini memang saya melihat ini jalan ini merupakan alternatif jalan lingkar, jalan pariwisata ketika jalan poros ini mengalami kredit di masa depan, karena ketika bupati yang akan datang bisa menciptakan pembangunan di Toraja Utara ini jalur-jalur ini akan mengalami kepadatan kendaraan. Dan teristimewa pada hari-hari raya, akhir tahun, liburan sekolah, ini penting ini jalur-jalur ini diperbaiki dalam rangka alternatif mengurai kemacetan itu. Dan selain itu ya mereka yang melintas boleh melihat suatu daerah-daerah baru, bukan hanya di jalan poros, juga bisa berkembang usaha-usaha UMKM sepanjang jalan ini. Dan kita mendengar cerita-cerita leluhur bahwa daerah ini merupakan daerah-daerah bersejarah bagi keberlanjutan komunitas etnis Toraja. Ini perlu kita lestarikan kepada generasi kita. Kita ada cerita-cerita di antara kami ini. Sebenarnya Toraja ini apa sih yang kita harapkan? Sebenarnya yang kita harapkan bagaimana kita memahami Toraja itu. Kita orang Toraja, sehingga kemanapun kita pergi kita merasa rindu untuk ke Toraja. Apa bedanya kita mendengarkan cerita Alkitab, Al-Quran. Kita ini masyarakat umat Kristiani berapa juta itu berkunjung ke Yerusalem dalam rangka wisata rohani Hollywood. Saudara-saudara kita yang Muslim selamat menunaikan ibadah puasa ya. Ini itu tiap minggu itu kita lihat itu pergi umroh. Ini kan dalam rangka bagaimana mengaplikasikan keimanan mereka, keimanan kita semua, sehingga saya rasa belum lengkap kalau kita semua Nasrani misalnya tidak pergi ke Holy Land. Jadi ada kerinduan untuk itu. Nah, kita ini masyarakat etnis Toraja ini yang sudah jutaan tersebar ke seluruh negeri, ini yang barang ke depan ini kita kembangkan wisata leluhur. Ini yang penting bagi kami yang pergi merantau, anak-anak kami, generasi berikut, mereka mengenang. Dari mana kamu? Leluhur kami Toraja. Kita kan ada tongkonan, dan ketika itu silsilah tetap terpelihara dan terjaga, itu nyata bahwa kita orang Toraja. Itu. Sehingga cerita yang akan kami wariskan ke generasi, kecenderungan untuk kembali ke Toraja, sehingga tidak perlu kita mengharapkan orang luar sana datang di Toraja berwisata. Cukup generasi kita kembangkan ini yang akan jutaan. Coba kalau misalnya ada 4-5 juta masyarakat Toraja ada di luar ke depan,
Nggak usah banyak-banyak. 10% hadir datang di Toraja. Itu 500.000. Wah. 500.000 satu tahun. Dibagi 12. Ada 50.000 tiap bulan ini akan berkeliaran di Toraja Utara. Ketika mendapatkan seorang bupati, seorang pemimpin daerah yang bisa menciptakan suasana bahwa kamu harus pulang, kamu harus datang. Mereka datang di sini berbelanja, ya mungkin gak usah banyak-banyak, 5 juta lah satu orang, 10 juta paling banyak. Habis itu ada lagi 500.000 kali 10 juta. Berapa teh itu, Pak? Ya. Ini yang kita harapkan. Jadi tidak perlu kita berpikir ada orang Eropa datang, ada orang Amerika, orang Australia datang wisata. Cukup kita saja. Tetapi kita butuhkan suatu pemimpin yang bisa menciptakan suasana yang kondusif. Mereka senang datang, itulah yang datang membawa uang dan bisa bermalam, bisa berbagi kepada keluarga. Kalau orang-orang itu datang, hanya datang melihat suasana, itu pulang lagi. Kita ada kecenderungan tiap tahun untuk balik, ya? Bagaimana ya? Ya. Ada kecenderungan untuk pulang sekali minimal 2 kali hari libur dan Natal sebagai apa? Sebagai penarik buat para perantau. Sehingga ketika itu Desember, bagaimana diciptakan suatu suasana sehingga Toraja ini, ya mohon maaf, kita berjalan dari satu dusun ke dusun lain pasti ada gereja. Nah ini wajar kalau Toraja ini ketika masa Desember itu ada suatu ikon yang membuat semarak dan kecenderungan para diaspora bisa kembali. Saya bisa ngomong diaspora karena saya sekjen hari ini, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Masyarakat Toraja. Ya, ketika orang bertanya bagaimana Toraja, kalau saya tidak mampu menjelaskan, ya saya, ini sekjen ini tidak bisa kalau begini. Sekjen itu harus mampu meyakinkan diaspora untuk kembali. Kalau saya Tuhan buka jalan, berikan kemudahan dan didukung oleh masyarakat Toraja Utara, ini akan saya ciptakan sehingga para wisata Toraja Utara tidak perlu menunggu orang luar, tapi diaspora ini kita gerakkan untuk kembali. Kira-kira begitu. Jadi peningkatan infrastruktur, terus budaya dan wisata itu menjadi motivasi utama ya Pak? Gimana? Pertama ini karakter kita nih yang harus kita benahi. Manusianya dulu yang hari ini resah, hari ini kehilangan figur, kehilangan bapak. Ini yang kita rasakan di Toraja hari ini. Benar? Kita merasa resah. Masyarakat di sini resah, kehilangan pemimpin. Tidak usah jauh-jauh. Ada banyak kegiatan pemuda kita di Toraja. Ini di sini kan ada bupati, ada pimpinan, ada dewan apa semua, tetapi saya selalu diundang untuk hadir membuka. Ini kan contoh nyata bahwa generasi muda kita, generasi milenial ini kehilangan figur orang tua. Jadi ada mereka semua itu, tapi mereka tidak diundang. Yang diundang ya mohon maaf, ya saya dalam kapasitas sebagai figur Sekretaris Jenderal Perhimpunan Masyarakat Toraja. Jadi itu selalu diundang, memberikan motivasi supaya ya generasi milenial ini bisa punya dunia aktivitas membangun kebersamaan. Dan melalui kegiatan-kegiatan itu ada kebersamaan yang tercipta di antara generasi milenial. Jadi bukan generasi milenial yang kalau egois, tapi bagaimana bersosialisasi dengan lingkungan lewat kegiatan-kegiatan. Hari ini mereka kehilangan bapak, kira-kira. Jadi sumber daya manusia tentu bagaimana mempersiapkan itu, generasi pelanjut, ya habis itu infrastruktur. Kemudian infrastruktur ini akan hadir pariwisata dengan sendirinya, pariwisata berjalan, ekonomi akan tumbuh. Baik, penonton setia di seputar kita News Channel. Tadi kita sudah dengar bahwa apa yang menjadi motivasi dari Bapak Sekjen PMTI, Bapak Dating Palebangan. Dan selanjutnya kita akan bertanya-tanya kepada warga-warga yang di sini. Kebetulan kita bersama mereka ya Pak ya. Kita mau minta pendapatnya. Ini siapa dulu nih? Kira-kira? Pak Mantan, boleh? Apa itu? Kita bagaimana tanggapannya kemajuannya Pak? Iya, selamat sore ya pada rekan media dan pada mendengar ini, pada pemirsa. Kan kalau dalam saat sekarang ini kita di era
politik yang mana kita sudah selesai dalam pilpres dengan pilcaleg. Kita sekarang akan menuju ke pemilihan para gubernur dan kepala daerah, khususnya di Toraja Utara ini. Kalau saya secara pribadi, dan mungkin kita juga sepakat bahwa pernyataan Pak Dating tadi itu, kita menuju ke keprihatinan bahwa kita kehilangan pemimpin yang menjadi panutan dan teladan bagi masyarakat dan generasi kita, di mana generasi kita ini adalah harapan kita untuk masa depan negara ini, terutama masa depan Toraja Utara. Nah, apabila generasi kita ini sudah kita arahkan ke jalan yang tidak berada di koridor-koridor, terutama adat istiadat Toraja, generasi kita ini ke depannya itu kita tidak tahu arah kemana. Nah, tugas seorang pemimpin di daerah kita ini, salah satunya itu bagaimana membenahi tentang generasi kita dan memberikan suatu pembelajaran bagaimana adat budaya Toraja yang sebenarnya. Karena kita dilahirkan dari adat budaya sebagaimana orang Toraja menjunjung tinggi. Nah, ini harus dicontohkan oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus memberikan teladan dan memberikan suatu pembelajaran bagaimana sebenarnya sistem tatanan adat, bagaimana etika ditinjau dari segi adat oleh generasi-generasi muda, sehingga luapan daripada generasi muda ini akan merupakan suatu harapan kita. Nah, dari harapan ini muncullah kenyataan untuk membangun Toraja ini, memoles Toraja, khususnya Toraja Utara ini. Nah, andalan Toraja Utara menurut saya, apa yang kita sih andalkan? Cuma satu komoditas, yaitu pariwisata. Nah, pariwisata ini, apakah yang akan kita benahi dulu? Apa yang harus dibenahi dulu? Menurut saya, yang dibenahi dulu adalah manusianya. Setelah ada manusianya, tentunya sarana dan prasarana jalannya. Kemudian menuju ke objeknya. Bagaimana nilai jual objek itu kalau umpamanya tidak pernah dipelihara dengan baik, tidak bersih, lain-lain sebagainya. Ini kan nilai jual semua. Yang kita harapkan ke depan. Jadi oleh karena itu, kalau menurut saya, Toraja Utara ini perlu disentuh oleh seorang pemimpin yang memang betul-betul memperhatikan apa sih kebutuhan Toraja Utara, baik sekarang maupun akan datang, baik sumber daya manusianya maupun sumber daya alamnya. Itu yang kami titipkan kepada pemimpin ke depan. Dan pemimpin ke depan, dia harus bukan menjadi pemimpin, tetapi dia harus pelayan. Dia harus menjadi pelayan. Pelayan itu bukan mau dihormati, bukan tapi kalau ada masalah, dia harus tahu bahwa masyarakat saya di bawah ini penitanya ini. Jadi makanya dia harus seorang pemimpin, jangan menjadi pemimpin, jadilah pelayan. Itu saja yang mungkin saya bisa rekomendasikan. Kebetulan beliau ada, saya berhadapan dengan beliau yang semoga Tuhan berkenan dan memberkati. Mari kita doakan semoga beliau ini maju ke depan. Dalam hal ini Pak Dating, Pak Dating bersedia maju untuk menjadi pengayon masyarakat Toraja Utara. Semoga beliau tetap mendapat ridho dan bimbingan dari Tuhan. Masyarakat mendoakan, mendukung. Amin. Kiranya beliau ini betul-betul apa yang harapannya seperti yang saya katakan tadi itu, menjadi pemimpin yang diharapkan ke depan. Sehingga generasi ke depan itu adalah merupakan generasi harapan bangsa dan lebih khusus harapan Toraja Utara. Demikian. Oke. Baik. Dari Pak Dating sendiri nih, ini kan sudah ada tanggapan dari mantan Pak, siapa namanya Pak? Pak Martin Senolinggi. Pak Martin tadi terkait wisata. Wisata ini kira-kira ke depan itu
langkah awal ini seandainya Tuhan menghendaki Bapak jadi pemimpin di Toraja Utara ya. Yang pertama kali di pariwisata apa yang akan Bapak lakukan? Jadi kembali kepada pandangan dari kakanda kita, Pak Martin ini kan manusianya dulu karakternya dulu dibangun. Contoh saja, kita ini ada banyak perantau. Di depan mata kita itu kalau di negeri seberang, di negeri orang, kalau ada orang kita temui, kita salaman semua. Toh? Kita saling mendahului. Nah, coba kita bandingkan dengan kebiasaan kita di sini. Toh? Kita sepertinya bukan bersalaman, tapi sepertinya menjaga jarak, melihat, dan habis itu kita mengambil langkah dan pergi menghilang. Ya, itu ini karakter ini yang harus ya. Benar nggak? Ya, betul ya. Nah, ya kalau di tempat lain yang merasa muda mendekat, memberi salam, nah itu di tempat lain. Kalau kita, ya mohon maaf, mungkin saya keliru atau tolong saya dikoreksi. Ketika kita berada pada suatu tempat, kita datang, dilihat-lihat, kemudian lama-lama pergi menghilang. Nah, ini sementara kalau di tempat lain berlumba-lumba memberi tangan saling berjabat, kan begitu ya. Nah, ini contoh satu ini. Ini contoh satu, apakah saya keliru melihatnya atau memang itu, silahkan diperhatikan sehari-hari kita ya. Nah, yang muda itu langsung mendekat, salaman, mau kenal apa tidak, atau ketika berada dalam suatu pertemuan itu ya, ini apa, karakter atau etika atau karena tidak ada yang mengajak sehingga seperti itu, benar nggak? Benar ya? Ya, kita hanya melihat dari jauh, habis itu karena tidak saling kenal, akhirnya kita menghilang. Sementara untuk mendekatkan kebatinan itu jabat tangan, memberi salam. Nah, ini yang harus kita kedepankan, itu dulu aja. Yang muda, ayo salam. Sekarang kan mulai pudar ya. Dulu kan muda tetap mendekat, tetapi karena kebiasaan kita tidak dibiasakan, sehingga ya lama-lama, ya mohon maaf ya, kita hilang. Itu bagaimana kita mau menciptakan suasana komunikasi yang hidup, suasana yang cair, kalau salaman tidak ada. Nah, kita salaman supaya ada kedekatan. Kira-kira begitu. Itu contoh. Habis itu baru masuk ya infrastruktur. Kalau infrastruktur bagus, pariwisata akan ikut. Karena pariwisata itu menyangkut kenyamanan bagi mereka yang datang. Jadi kalau nyaman, mereka pulang bercerita. Yang lain penasaran, datang, kampungmu begini, begini kampung kita. Nah, ini ya. Jadi manusianya, infrastruktur, baru pariwisata, ya tentunya pertanian. Ya, baik penonton setia di Seputar Kita News Channel dimanapun Anda berada. Itu tadi bincang-bincang kita bersama Sekjen PMTI Pak Dating Palebangan dan bersama masyarakat di sini, warga-warga di Lembang, Kelurahan Angin-Angin ya, Kelurahan Angin-Angin, dan kita akan berjumpa lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama saya Muhammad Hanif di Seputar Kita News.